Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil arda was samawat wa baril bariyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tu'simuna biha minal afat wal ahad wal baliyat. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya membahas tentang kata-kata mutiara kitab hikam yang ke-13 bagian A. Kaifa yasroko kolbun suarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu bisa bersinar kalau gambaran sesuatu yang ada yang bersifat bendawi ini muntabi'atun, mengecap, tergambarkan di dalam kaca hati tersebut. Yasroko bidomil ya, yusriku ayastaniru wa yudu'u madangi. Kaifa yusriku kolba suarul akwani, kalau seperti itu. Yang kolban mestinya tulisannya, tapi ini enggak ada alifnya. Suarul akrani, Allah menjadikan hati manusia seperti kaca ngilon. Yang mana dengan kaca ngilon itu segala sesuatu yang berada di depannya akan tergambarkan di kaca tersebut. Padahal itu wajah yang sama, hanya satu wajah, tapi bisa menggambarkan segala sesuatu. Bila yang berada di depan kaca itu adalah botol, maka kaca tersebut akan menggambarkan botol. Jika yang ada di depan kaca adalah wadahnya kacamata, maka akan tergambarkan di situ wadahnya kacamata, dan seterusnya. Tatkala Allah menginginkan menggantinya, tatkala Allah menginginkan memberi pertolongan kepada hambanya, maka Allah akan menyibukkan pikiran hamba tersebut bi anwari malakutihi wa asrori jabaruti, dengan nur-nur malakutnya dan rahasia kemaha perkasaannya. Tidak ada gantungan sedikit pun dalam hatinya terhadap segala sesuatu yang terlihat secara indrawi. Yang sebetulnya yang terlihat secara indrawi adalah gelombang-gelombang fata morgana yang itu akan berubah-berubah dan tidak tetap sesuai dengan asbab-asbab yang terjadi. Sebagaimana langit yang biru, bila ada mendung di depannya maka tidak terlihat langit itu biru. Matahari jika tertutup mendung tebal, maka semakin tebal mendungnya, semakin redup, tidak terlihat cahayanya. Bulan di malam hari tertutup mendung, maka tidak terlihat cahaya
bulan tersebut. Sebagaimana juga hati diumpamakan seperti itu. Ketika tertutup dengan segala sesuatu yang terlihat secara indrawi, maka rahasia-rahasia di balik itu tertutup. Maka ini dinamakan hijab. Yang sebetulnya watak daripada kaca hati itu bisa melihat nur-nur iman dan nur-nur ihsan, dan bersinar di dalamnya matahari tauhid, bulannya tauhid, cahaya bulannya tauhid, dan cahaya mataharinya kemakrifatan. Dan mengkilaplah kaca hati dengan hilangnya keingkaran kita kepada hak. Hilanglah kaca hati yang mengkilap itu dengan keingkaran kita dengan Allah yang hak. Maka hati tersebut mengetahui segala sesuatu, yang mana sebetulnya hati itu adalah menjadi poros pusat cahaya-cahaya, dan di dalamnya dapat jelas bulan, cahaya bulan tauhid dan cahaya matahari kemakrifatan. Tatkala Allah menginginkan menghinakan hambanya dengan keadilannya, dengan hikmahnya, maka hamba tersebut akan tersibukkan dengan memikirkan hal-hal yang sebetulnya itu menjadikan kaca pengilon hati itu menjadi buram. Dengan apa? Dengan syahwat jisim, dengan syahwat bendawi, dengan keinginan-keinginan yang bersifat material, keinginan harta, tahta, dan wanita, istilah itu. Fantobaat tilkal awan fi mi'rati qalbi, maka kaca pengilon hati tersebut menjadi ketel, hati tertutup dengan hal-hal yang bersifat bendawi tersebut. Maka dengan hal-hal yang bersifat bendawi yang didapati indera tersebut menjadi petanglah, menjadi padamlah kaca pengilon hati tersebut. Dari cahaya matahari kemakrifatan dan cahaya bulan keimanan, tatkala terekam gambar segala sesuatu di dalam hati, maka intobasa nuruha wastadda, maka nurnya, nur sinarnya bulannya hati atau sinarnya patah harinya kemakrifatan menjadi terhapus. Semakin tebal gambar hal bendawi tersebut, menjadi tebalah hijab hatinya. Fala yar illal his wala yatafaraqu illa fil his, maka tidak mengetahui kecuali hal-hal yang bersifat bendawi, dan tidak ada yang ia pikirkan kecuali hal-hal yang bersifat bendawi saja. Sampai-sampai tatkala hijabnya semakin tebal, maka sudah terhapus semuanya nur cahaya hati yang diumpamakan seperti bulan dan matahari tersebut. Maka tertutuplah secara konstan, secara permanen cahaya-cahaya terus, sehingga tidak bisa
dilihatnya. Dan inilah a'udzubillah min dzalik adalah makom awamul muslimin, kebanyakan orang-orang muslim secara umum. Wa hum mutafawituna fil qurbi wal bu'di wa quwwat dalil wa dhafati. Bagi mereka beda antaranya dekat jauh, dalil kuat yang kuat dan lemah. Jadi semuanya tergantung kekuatannya, semuanya tergantung kekuatan keyakinan orang-orang awam tersebut. Wakillati ta'alluqihi bidunya wa awaiqihi asyahwatiyah asyahwaniyah wa khilatil wahmamiyah, tergantung sedikitnya ketergantungan hati terhadap dunia dan syahwat-syahwat, juga pemikiran-pemikiran yang sebetulnya itu adalah ciptaan akal itu sendiri. Karena itu dalam hadis innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid wa innal imana yakhlaqu ayyubla kama yakhlaqu sawful hadid, al hadis. Hati sesungguhnya itu bisa berkarat sebagaimana besi juga bisa berkarat. Dan iman sebetulnya itu adalah sesuatu yang bisa membentuk hati, bisa menjadikan sesuatu bagus, bagaimana pakaian terbuat dari besi itu, dari besi pun bisa membentuk suatu bentuk sehingga menutupi badan seseorang. Di selain likulli syai'in maslakotun wa maskolatun wa maskolatul qulubi dzikrullah. Segala sesuatu ada penggosoknya hati, sehingga sesuatu tersebut menjadi padang. Wa maskolatul qulubi dzikrullah, dan penggosoknya hati adalah zikir kepada Allah. Tatkala hati petang, maka hati digosok, dibersihkan karat-karat tersebut dengan zikir Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya, sehingga lama-kelamaan akan hilang yang petang-petang itu menjadi sedikit demi sedikit bercahaya. Nabi bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda fa in huwa nazaa wastaghfara saqulat wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu badalikar ron alladzi dzakara ta'ala kala bal ron ala qulubi ma kanu yaksibun. Sungguhnya hamba itu tatkala melakukan kesalahan, maka di dalam hatinya ada satu titik hitam. Tatkala dia mencopotnya, bertaubat dan beristighfar, maka sokolat, titik hitam itu terhapuskan. Tatkala kembali melakukan dosa lagi, maka bertambahlah titik hitam itu sehingga titik-titik hitam menutupi hatinya. Itulah sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, ron kalla bal rona ala qulubihim maka nungsibun. Itu disebabkan oleh ron, karatan yang ada di hatinya, disebabkan apa yang telah ia lakukan. Lah tatkala kita mengetahui sejujurnya hati itu kan tidak punya wajah, kecuali hanya satu wajah saja, maka tatkala hati itu menerima nur, maka akan bercahaya. Tapi kalau hati itu yang diumpamakan seperti kaca pengilon tadi, yang di depannya tidak ada cahaya, maka akan terlihat gelaplah hati tersebut. Kaca pengilon tersebut akan terlihat juga gelap. Maka tidak mungkin bertemu antara cahaya dan kegelapan, malam dengan siang.
selamanya tidak akan bertemu. Karenanya dalam pernyataan Syekh tadi, kaifa yasarqa qalbun binuril iman wal ihsan wasarul aqwani dzulmaniyah muntabiatan fi mir'ati qalbi. Bagaimana bisa cahaya hati itu bersinar dengan nur iman dan nur ihsan, padahal gambar-gambar sesuatu yang bersifat indrawi ini yang sebetulnya adalah bersifat gelap menjadi dalam kaca pengilon hatinya. Nah, tidak mungkin sesuatu yang berlawanan itu berkumpul. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Tidak mungkin Allah menjadikan kepada seseorang di suatu di dua hati dalam satu wadah. Tidak. Jadi dalam satu hati itu hitam ya hitam, putih ya putih. Tidak mungkin ada hitam putih seperti itu. Tatkala bercahaya maka tutupnya hilang. Tatkala ketutupan cahayanya tidak bisa masuk. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.